Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo teman-teman, gimana keadaannya? Sehat? Semoga selalu sehat, selalu jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini tidak terasa kita sudah melewati hampir 2 tahun di masa COVID-19 ini. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Munawarah dari Konsentrasi Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa Melayu, Fakultas Ilmu Budaya dan Sosial Fatoni University atau IFTU, Thailand Selatan. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang seputaran dunia perhotelan. Kira-kira temanya apa ya? Benar sekali, hari ini saya akan membahas tentang salah satu bagian perhotelan, yaitu front office atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut kantor depan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ya. Kantor depan hotel atau front office secara operasional berhubungan dengan tamu dan area kerjanya tidak jauh dari lobi, daerah yang paling ramai hilir mudik tamunya. Oleh sebab itu bagian ini disebut dengan bagian front office. Tujuan dari kantor depan hotel ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun. Yang kedua, meningkatkan jumlah tamu langganan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat, dan cepat kepada tamu. Dan yang terakhir, yang keempat, membentuk citra hotel yang positif. Kantor depan hotel memiliki fungsi dalam mewujudkan tujuan dari hotel. Fungsi tersebut dilakukan oleh petugas kantor depan sehari-hari. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, menjual kamar. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu menerima pemesanan kamar, melakukan pendaftaran tamu, dan memblok kamar. Yang kedua, memberikan informasi mengenai seluruh produk, fasilitas, pelayanan, dan aktivitas yang ada di hotel maupun di luar hotel. Yang ketiga, mengkoordinasikan kepada bagian lain yang terkait dalam rangka memenuhi keinginan tamu serta memberikan pelayanan yang maksimal. Dan yang terakhir, melaporkan status kamar yang terkini. Nah, itulah tadi fungsi dan peranan kantor depan atau front office. Oke, lanjut seterusnya, yaitu selain mempunyai fungsi yang penting, front office juga berperan penting dalam hal pelayanan dan pencapaian tujuan hotel, yakni memberikan pelayanan yang diharapkan oleh tamu, membentuk citra hotel dan pendapatan yang maksimal. Peranan itu antara lain yang pertama, pemberi informasi, yang kedua, penjual atau sales person, yang ketiga, wakil manajemen, yang keempat, penyimpanan data, yang kelima, diplomatis, yang keenam, pemecah masalah, yang ketujuh, humas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atribut kepribadian seorang petugas kantor depan atau front office. Atribut kepribadian yang harus dimiliki oleh petugas kantor depan yaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan yang baik tentang produk hotel. Yang kedua, berpenampilan yang baik dan rapi. Yang ketiga, mempunyai keahlian yang baik. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, mampu berdiplomasi. Yang keenam, berinisiatif. Yang ketujuh, berkelakuan baik. Dan yang kedelapan, mempunyai kemampuan yang besar untuk selalu memberikan pelayanan. Oke, lanjut lagi. Berikut ini adalah beberapa deskripsi pekerjaan di bagian kantor depan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan front office manager. Pekerjaan dari front office manager yaitu menciptakan kepuasan tamu dan memberikan kesan positif bagi tamu di area kerjanya. Yang kedua, pekerjaan asisten front office manager yaitu pekerjaannya membantu kelancaran tugas dari front office dan menggantikan front office manager ketika berhalangan dan mengkoordinir beberapa tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Yang ketiga, pekerjaan duty manager, pekerjaannya yaitu mendukung pekerjaan operasional kantor depan secara menyeluruh dan mengontrol operasional lintas departemen untuk shift tertentu. Yang keempat, yaitu executive lounge manager, yaitu pekerjaannya ialah menjamin kepuasan tertinggi tamu dan staf menurut standar pelayanan sesuai dengan ketentuan di lantai eksekutif serta bertanggung jawab atas segala aspek operasional di lantai eksekutif. Kelima, pengawas meja depan yaitu pekerjaan yang memberikan layanan penerimaan keberangkatan tamu di hotel dengan memberikan petunjuk kepada pengawas meja depan serta mengontrol kode akses komputer di front desk. 6. Kepala pramu tamu, pekerjaannya yaitu memastikan bahwa semua tamu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di area pintu masuk hotel, lobi, bell desk. 7. Pengawas pusat bisnis, yaitu pekerjaannya mengatur dan mengarahkan segala aspek fungsi dari pusat bisnis untuk mencapai kepuasan yang tertinggi dari tamu.
8. Bell captain atau kapten lonceng, yaitu pekerjaannya mengurus barang bawaan tamu pada saat datang, selama menginap di hotel maupun akan pergi meninggalkan hotel. 9. Pelayan atau bellboy, pekerjaannya ialah membantu tamu dalam hal menangani barang bawaan mereka, pengiriman bagasi ataupun bagasi turun. 10. Pria pintu atau doorman, pekerjaannya ialah menyambut tamu dengan membukakan pintu kendaraan atau pintu lobi hotel. Nah, itulah tadi beberapa pekerjaan yang ada di bagian kantor depan. Oke, selanjutnya kita ke peralatan front office atau kantor depan. Ya, selanjutnya yang pertama yaitu counter kantor depan, yaitu counter kantor depan adalah meja panjang yang digunakan untuk menerima kedatangan tamu dan tempat menyimpan sebagian peralatan dari perlengkapan kantor depan. Kedua, rak status kamar. Dalam sistem operasional hotel semi otomatis, room rack berfungsi untuk mengetahui setiap saat status kamar. Room rack ini disusun berdasarkan nomor kamar dan lantai kamar. Untuk mengetahui status kamar, maka digunakan kode merah untuk kamar yang dihuni, serta diberikan tanda kertas kecil yang akan diselipkan kepada room rack untuk mengetahui data tamu yang menginap. Warna kuning menunjukkan kamar yang vacant dirty, yang artinya kamar tersebut kosong dan masih kotor sehingga belum bisa dijual. Warna bening untuk kamar yang bisa dijual atau status kamar lainnya seperti sleep out. Ketiga, rak informasi. Rak informasi ini yaitu untuk mengetahui nama tamu yang menginap di hotel. Penyusunan rak ini berdasarkan alfabet nama tamu. Ketika ada tamu yang check-in, maka akan dibuatkan quiz slip yang diselipkan pada room rack dan information rack. Rak ini biasanya terdapat di bagian telepon operator dan housekeeping atau tata geraha. Yang keempat yaitu rak pemesanan kamar. Rak pemesanan kamar berada di bagian reservasi. Rak ini adalah tempat untuk menempatkan reservation slip. Penyusunan rak ini berdasarkan tanggal kedatangan tamu menginap di hotel serta jenis tamu. Nah, itulah tadi beberapa peralatan yang ada di kantor depan atau front office. Selanjutnya, bagian reservasi. Pengertian reservasi, bagian pemesanan kamar merupakan bagian yang memiliki fungsi yang sangat vital. Ini dikarenakan tinggi rendahnya tingkat hunian kamar sangat ditentukan oleh kemampuan bagian reservasi di dalam menangani pemesanan kamar di hotel. Seorang petugas reservasi harus memiliki kemampuan tentang dasar-dasar reservasi, produk dan jasa yang dijual, bagaimana menjualnya atau teknik menjual, serta penggunaan teknologi komunikasi. Selanjutnya, bagian reception atau penerimaan. Pengertiannya yaitu ialah tamu yang baru datang akan menuju ke counter kantor depan terlebih dahulu untuk melakukan registrasi atau mengambil kunci kamar. Ketika berada di dekat counter, mereka akan disambut oleh seorang resepsionis atau penerima yang berada di balik counternya. Seorang penerima akan memberikan sambutan hangat kepada para tamu dengan memberikan salam, ucapan selamat datang, dan menawarkan bantuan dengan senyum yang ramah tetapi cekatan. Berikut ada beberapa tanggung jawab dari resepsion atau penerima, yaitu yang pertama menyambut tamu tiba, yang kedua memproses pendaftaran tamu, yang ketiga mempersiapkan kedatangan tamu dan menentukan kamar untuk tamu, keempat menangani kunci kamar tamu, dan yang terakhir kelima menjawab telepon dengan cepat dan ramah. Oke teman-teman, demikian pembahasan kantor depan atau front office dari saya ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, jangan lupa like dan share, subscribe juga kalau belum. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.